Hari ini nggak sengaja ngobrolin tentang fandom Korea ya, seru banget gitu. Karena kan di sana banyak fanbase-nya masing-masing, ya dengan artis-artis punya fanbase-nya sendiri-sendiri. Terus ditanyain Koreo, kalau Koreo sukanya apa gitu kan grup Koreanya. Saya bilang saya suka semuanya yang punya lagu enak, saya bilang gitu. Jadi saya nggak pernah membatasi diri saya untuk ke satu ngefans sama satu grup tertentu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya ngefans sama satu grup tertentu, artinya saya biasanya akan cenderung untuk tidak mendengarkan lagu yang lain, apalagi kalau fanatik ya. Karena dari dulu saya memang ganti-ganti terus lagunya. Yang penting saya ngikutinnya lagunya, mana lagunya seru, itu yang saya follow. Karena dari zaman dulu saya suka banget lagu H.O.T ya, pertama kali saya dengar lagu Korea gitu ya. Tapi sebelum H.O.T ada lagi NRG Face dulu saya paling suka, terus Biol. Nah, itu lagu-lagu zaman dulu yang kayak tahun 98 punya lagu. Jadi udah sangat-sangat tua sekali dari awal waktu K-pop belum seperti seramai sekarang ini. Tapi zaman dulu tuh udah sangat-sangat keren sekali. Ya, terus saya demen grup SIS namanya grup perempuan, VinKL, itu yang kayak like super jadul banget. Mungkin teman-teman nggak semuanya tahu gitu ya. Dan dulu saya favorit banget dengerin lagu Hangbok, apa segala macam, dan saya bisa dengerin semua lagu-lagu dari grup band yang berbeda-beda. Ya, Shinhwa, yang mereka-mereka memang nyanyiin dan ya seru-seruan aja gitu. Terus mulai dari dengerin TVXQ ya, DBSK gitu. Dan saya nggak pernah memang ngefans sama satu sampai sampai mentok banget ya, kecuali kayak mungkin DBSK ya. TVXQ itu kalau di dalam waktu dulu jadi Casey itu paling lama, Cassiopeia. Itu fandomnya si DBSK gitu. Sampai sekarang pun saya masih banyak nyanyiin lagu itu kalau Anda lihat di Small ya. Eh, tapi kalau saya ngefans sampai saya nutup ya, kayak fans buta gitu ya, nggak mau ngeliat lagi yang lain terus jadi musuhan gitu, ya itu rugi banget gitu. Saya sempet suka sama EXO misalnya ya. EXO itu banyak juga lagu yang saya suka, Electric Kiss, terus lagu Growl, lagu Universe, lagu Nabi ya, Don't Go, dan banyak lagu-lagu lainnya yang memang saya juga demen gitu, karena istri saya juga suka karena disetelin mulu. Awalnya saya juga nggak seneng gitu, tapi diracun terus ya udahlah, lama-lama jadi denger juga. Nah, eh, namun kalau misalkan saya ngefans sama satu fanbase, misalkan saya suka banget sama EXO, ya tentu saya nggak akan ngelihat ya, biasanya tuh yang kayak punya klannya sendiri kan. Kalau fansnya EXO biasa sama BTS tuh, eh, kalau di luar sana image saya memang ya selama ini kalau ketemu tuh kayak kayak agak nggak mau, ah pokoknya aku sukanya EXO, aku nggak gitu suka BTS. Misalkan kalau yang suka BTS aku nggak terlalu suka EXO gitu. Nah, tapi kalau saya memutuskan untuk saya bisa suka semuanya. Kenapa? Kalau misalkan saya membatasi diri saya seperti itu, artinya saya jadi kehilangan keindahan-keindahan yang saya bisa dapatkan dari lagu-lagunya BTS juga. Karena menurut saya juga banyak lagu yang keren-keren. Ya kan, kita bisa denger Epiphany, Euphoria, kita bisa dengerin Fire, kita bisa dengerin Dope, kita bisa dengerin banyak lah lagu yang keren-keren gitu ya, Boy With Love, Anything gitu. Dan ada teman saya yang kalau denger begitu, aduh males gitu, kayak kayak gitu, begitu denger lagunya EXO misalnya, orang BTS, terus orang BTS denger EXO gitu ya, kayak mereka kayak alergi gitu. Nah, eh which is sebenarnya kalau kita memilih untuk kita jadi kayak ya udah gue bisa suka semuanya, itu ya lebih ease aja, karena apa? Fun banget, lagu mereka tuh keren-keren semua. Nggak semua sih, cuma maksudnya banyak lagu yang keren-keren. Jadi ketika karyanya memang luar biasa bagus, ya kita bersenang-senang dengan itu, nikmatin, enjoy, have fun gitu ya. Dan ketika kita memang nggak suka lagu yang itu, ya sudah gitu kan. Jadi kayak masalah preferensi, jangan sampai kita membatasi diri kita hanya karena kecintaan kita terhadap sesuatu. Nah, dalam kehidupan seringkali seperti itu. Contohnya ngefans banget sama iPhone, dia akan anti sama Samsung misalnya, yang ada Android gitu. Yang ngefans banget sama Android, dia anti sama iPhone. Ya kalau saya, why not both gitu. Keduanya punya kekuatannya masing-masing. Satu Windows fans ya, satu lagi Mac OS. Mac OS tuh paling dewa, paling hebat, paling keren, bla 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 bla. Ya, ya memang ada bagusnya sendiri. Windows base juga ada bagusnya sendiri. Sama kayak ya Samsung sama iPhone juga, dua-duanya ada bagusnya sendiri. Kenapa kita harus bergerak dari energi pilihan di mana kita menciptakan keterbatasan kita, sehingga kita hanya bisa memilih salah satu hal aja. Bagaimana kalau kita bisa expand ya, dan kita nggak menutupi diri kita terhadap satu hal, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa untuk melihat semua opsi-opsi yang ada di luar sana yang bisa membantu hidup kita menjadi lebih baik. Contoh misalnya waktu dulu saya pertama kali ketemu
ada salah satu kenalan saya yang fanatik banget sama hipnoterapi misalnya. Dia hipnoterapi terus seumur hidupnya, apa-apa ngefans saya hipnoterapi, hipnoterapi, hipnoterapi. Disebutin tokoh-tokoh hipnoterapi hebat bla 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 bla, ya. Saya mulai mengenal NLP waktu itu. NLP, terus yang dari kubu hipnoterapi mulai ngecap saya nih, wah orang NLP nih, orang NLP, orang NLP. Wah gila gitu ya. Langsung saya seolah-olah dimusuhin karena saya bukan orang hipnoterapi lagi. Ya. Jadi lah gado-gado, ada NLP, ada hipnoterapi, ada neurosemantics, ada counseling, ada sistem energi misalkan EFT, gestalt terapi, anything gitu. Apa aja yang ada di luar sana. Kalau saya ya kumpulin aja ilmunya bagus-bagus. Kenapa harus kita memilih? Kalau misalkan emang ada trouble, terus kita bisa punya segala opsi, multi tools yang bisa bantu kita, ibaratnya kita punya satu kotak perkakas yang isinya semuanya, ada obengnya, ada palunya, ada apa segala macam. Kalau misalkan kita cuman punya palu, maka semua hal diperlakukan seperti paku. Ya kan? Apa-apa ya diketok aja, kalau nggak dicongkel. Bagaimana kalau itu sekrup, tinggal Anda putar ulirnya doang, pakai obeng selesai gitu kan. Ya, setiap tools punya kemampuannya, kapasitasnya untuk nyeset masing-masing. Nah, akhirnya karena belajarin semuanya baru bisa bikin Swiss Army-nya ya, jadi kayak disatuin ya. Muncullah di OA misalnya ya, khusus spesifik buat beresin kayak trauma, fobia segala macem, bantu urusan mindset, nata total hidup kita dengan waktu yang singkat banget gitu ya, dan precise. Hari ini saya nge-handle kemarin ya, dalam 1 jam setengah saya handle 3 orang, 3 case ya, masing-masing cuma setengah jam, 15 menit session, sekitar 15 menit istirahat gitu ya saya. Dalam 15 menit banyak gak yang bisa dicapai? Banyak loh. Kemarin urusan fobia ya, saya kerjain kemarin yang trifobia, fobia terhadap bintik-bintik tuh yang kayak mata-mata banyak ya. Ya itu sebentar banget, sekitar 15 menitan lah selesai. Ya udah langsung hilang trifofobianya ya. Terus saya kasih lihat gambarnya, dia santai aja, nggak ada. Awalnya pertama langsung kayak gitu ya. Terus habis itu yang fobia lintah ya, langsung dia foto gini lintahnya dipegang ya, saya aja males ngeliatnya gitu ya. Waduh, yang trainernya aja takut gitu, bukan trainer, fasilitator ya, fasilitator aja kabur gitu ya. Enggak lah, saya memang nggak niat buat sampai megang gitu, cuman saya nggak ada fobia terhadap lintah. Kalau tadinya orangnya sampai loncat, dia bilang kok kalau misalkan ada lintas saya bisa lari kata dia ya. Nggak sampai 15 menit selesai ya, itu sekitar 10 menitan tepatnya ya. Jadi 5 menit diceritain saya punya fobia ini. Oke, kita mulai ya. Pas saya ngomong kita mulai sampai selesai semua fobianya hilang 10 menit saja ya. Jadi fobia dulu saya lakukan butuh selama 10 tahun ke belakang saya lakukan buat nge-handle fobia atau trauma seseorang itu mungkin butuh waktu yang sangat lama, bisa sekitar 2 jam gitu ya, belum tentu selesai. 2 jam itu nggak beres loh, bukannya 2 jam beres ya. 1 tahun 2 tahun saya lewatin, belum tentu beres. Semenjak saya mengenal Fast Phobia Cure lumayan gitu, tapi saya berasa kayak caranya masih bisa dioptimalisasi. Alexa, stop. Si Alexa berbunyi. Nah, dan ketika dioptimalisasi sekarang ya jadi simple banget dengan sistem DOA ya. Fobia itu sangat-sangat cepat, sangat-sangat mudah diselesaikan. Jadi saya nggak tahu fobia Anda apa gitu ya. Dan itu bisa membantu sekali untuk menyelesaikan challenge-challenge yang Anda miliki. Intinya dalam kehidupan, balik lagi, kita tidak perlu membatasi diri kita terhadap satu hal ya, sehingga kita bisa melihat dengan lebih wide scope. Dan kalau misalkan kita ngefans sama sesuatu, kita bisa jadi menutupi kebaikan di sesuatu hal yang lain ya. Kita ngeliatnya dari keburukannya terus ya di label terus. Kayak contoh pas politik misalkan ya, kita ngefans sama A, ngefans sama B. A lakukan apa aja dianggapnya salah misalnya kalau kita ngefans sama B. Ketika B kita ngefans sama A, B pokoknya lakukan apa aja, baik, buruk, benar, salah, pokoknya salah aja nih orang, nggak benar aja nih orang, konslet aja, selalu dilihatnya dari sisi yang jeleknya. Nah, jangan sampai kita mencintai segala sesuatu juga dengan berlebihan ya. Jadi jadilah orang yang lebih bisa bijaksana, bisa lebih netral, melihat mana yang benar-benar baik, mana yang memang betul-betul baik ya, dan yang salah ya memang salah gitu. Itulah bijaksana, mengerti, memahami ya, mana yang paling oke, mana yang tidak oke, dengan secara objektif kalau kata orang ya. Oke deh, see you again di video berikutnya. Bye bye. Thank you ya.